Creative School merupakan lembaga pendidikan desain. Desain yang kami ajarkan antara lain di sini adalah seperti multimedia design, fotografi, ilustrasi, graphic design, sampai dengan interior design. Di sini kami memiliki channel khusus yang membahas mengenai dunia dan berbagai macam hal yang berurusan dengan dunia desain. Salah satunya adalah yang Interpreter Talk. Kali ini kami mengundang praktisi dari Lila Kreatif untuk berbicara mengenai identity for design. Nah, di sini kami berbicara mengenai banyak hal, mulai dari identity krisis, visi dan misi seorang desainer, sampai dengan cara memberani diri kita sendiri. Seperti apakah acara tersebut? Kita saksikan yang satu ini. Oke, selamat siang. Terima kasih buat teman-teman sama rekan-rekan yang udah hadir siang hari ini. Khususnya di acara yang Interpreter Talk kita yang pertama ya. Nah, kalau kita ngomong pertama berarti bakal ada edisi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya pasti. Nah, pembahasan topik untuk edisi 2, 3, 4 tentunya masih beda dengan yang edisi sekarang. Ya, kita akan membahas banyak topik yang berhubungan tentang graphic design, ya, fotografi, ilustrasi dan macam-macam. Ya. Nah, pada edisi kali ini, khusus pada edisi kali ini kita akan membahas mengenai identitas. Ya. Kalau kita ngomong identitas, pasti ngomongnya soal nama, ya, soal kerjaan, ya, semacam seperti itulah. Ya. Nah, identitas yang dibahas itu seperti apa sih? Ya, sebenarnya kan kalau kita ngomong identitas dari sisi seorang desainer, kan kita lihatnya dari profesionalisme dari seorang desainer itu seperti apa sih? Ya. Apa yang bisa disebut sebagai desainer yang profesional? Lalu yang mungkin juga ada yang berpikiran seperti ini. Kira-kira sektor industri desain yang kita ambil ini benar-benar sesuai nggak sih dengan kita? Kadang kan ada yang galau, aku ini masuk fotografi benar nggak ya? Aku masuk ilustrasi ini benar nggak ya? Nah, kita akan bahas di sini. Tentunya kita akan membahas dengan teman yang benar-benar pakar dan sudah berpengalaman dalam bidang tersebut. Sambut Lila Kreatif, tepuk tangan semua. Selain itu kita di sini juga kedatangan beberapa tamu istimewa ya di sini ya. Tamu yang benar-benar istimewa yang datang dari negara yang sangat jauh sekali. Ya, mari kita sambut juga dan berikan tepuk tangan dari Atama Studio. Terima kasih sudah datang, ya, sudah jauh-jauh datang, dan juga terima kasih juga atas support dari Photocamp Studio, Antonius VDB. Terima kasih Pak Antonius. Ya, dan juga teman-teman lainnya yang sudah datang di sini. Oke, nah kita dari tadi udah berkenalan dengan bintang tamu, dengan penonton sekalian. Mari kita mulai menggali lebih dalam lagi mengenai apa sih yang dimaksud identitas ini sambil kita ngobrol-ngobrol dengan dua bintang tamu ganteng kita di sini. Ya, oke. Saya desain bagian desain di belakang saya bagian desain. Kalau saya sih Abraham di Lila Kreatif, biasanya sih urusan ya manajemen marketing lah ya, ketemu orang dan lain-lain gitu lah. Apa ini berarti cuma kalian berdua aja dalam satu perusahaan? Sebenarnya di Lila Kreatif itu ada 5 orang. 3 orangnya katanya mendatang cuma mungkin ketuanya. 3 orangnya juga dari divisi yang berbeda-beda, ada desain, ada yang bagian event gitu. Total 5 orang kita. Setelah 5 orang ya? Sudah lama ya kita dari 5 orang? Kita 5 orang kalau dihitung hampir 1,5 tahun. Hampir 1,5 tahun. Kalau mungkin dihitung secara berdiri secara profesional ya, secara CV itu 1,5 tahun. Kalau total lebih mungkin 2 tahun. Sama-sama teman satu angkatan semua? Satu angkatan, seumuran semua. Cuma mungkin ada beda kampus. Jadi ini beda kampus, dia bukan bagian desain, dia bagian agen. Julukannya dia ya. Oke, sebenarnya dari kemarin sih ada beberapa pertanyaan yang cukup mengganjal telinga ya.
kira-kira kenapa kok bernama Lila, bukan cari nama yang sesuai dengan mungkin penggabungan dari nama kelompoknya, nama-nama kalian, ya apa mengandung arti tertentu. Contoh seperti industri entertainment seperti Walt Disney kan diambil dari nama pemiliknya ya Alice Walt Disney ya. Nah, apakah Lila kreatif ini sendiri memiliki arti nama khusus? Ada. Lila itu kalau mungkin kalian cari di internet itu salah satu dari jenis warna ungu dan termasuk salah satu jenis burung di negara itu waktu itu apa burungnya kecil. Nah, kita ambil warna lila itu pertama kita sempat observasi sih kenapa warnanya gitu. Pertama ungu itu adalah satu warna yang prestis royal dan bisa dipercayakan. Kita adalah perusahaan jasa. Jadi saat ini bagi kita ke klien untuk adanya kepercayaan gitu. Kalau dari logo, dari warna, dari filosofi kita udah jelas. Nah, yang akan kita tanyakan berikutnya itu adalah dari sisi tim. Nah, kalau kita ngomong mengenai sebuah agensi, ini agensi. Nah, dari sisi agensi itu pasti kan ada teamworknya. Nah, pembagian job desk-nya itu ada berapa? Contoh ya, aku kasih contoh, marketingnya berapa, desainernya berapa, idealnya aja. Idealnya atau idealnya dia bisa kasih contoh dari punyanya kalian. Kita kan 5 orang itu gak semua mengambil satu kemampuan sendiri-sendiri gitu ya, kemampuan sendiri-sendiri. Kebetulan di timnya kita 3 orang itu dulu desainer, 1 orang bagian marketing, satunya di bagian Jadi di timnya kita itu ada 3 divisi. Pertama marketing, manajemen, desain dan intern. Tapi itu bagian manajemen marketing ini dia lebih keseluruhan lah. Bisa dihitung dia adalah kepalanya yang ngatur semuanya, kerjanya intern sama desain. Jadi apa menurut Anda tim Anda sudah solid atau sebenarnya memerlukan tambahan lagi? Kalau soal solid sih ya dia solid. Cuma kalau tambahan ya masih kalau misalnya aku tanya sebenarnya sebuah agensi yang idealnya itu seperti seorang desainer itu harus ada berapa dalam satu agensi, seorang marketing itu harus ada berapa dari salah satu agensi. Itu kalau menurut Anda sendiri gimana? Kalau idealnya sih mungkin nggak ada exact numbernya berapa, mau marketing berapa, mau desainer berapa, itu nggak ada sebenarnya. Tapi kalau bisa sih tetap ada, ngomong aja satu tim aja ya, ngomong orang sendiri ya. Kalau bisa desainer itu ada, mungkin bisa ada 2 tim, jadi bisa disambil logo atau desain. Terus kalau manajemen atau marketing ada 1 tim sendiri, jadi lebih baik tim aja. Kalau ngomong exact number ya, desainer harus 10, 15 itu juga lebih baik dari tim atau per divisi lah istilahnya ya, gitu ya. Berarti tergantung besar kecilnya sebuah perusahaan atau tidak. proses musik efektivitas ya. Efektivitasnya ya. Kalau nggak efektif ya buat apa banyak-banyaknya? Oke. Kalau kita bicara soal efektivitas, sebenarnya kata efektif itu dapat dilihat dari sisi mana aja? Pertama waktu, hasil juga. Jadi dan selama kita kerja secara profesional, klien kan nggak menerima kita ada masalah apa, kita punya problem apa. Nah, dari maksudnya cepat dan mendefinisikan waktu, hasil, bentuk, konsep. Oke. Masih dalam topik mengenai sebuah teamwork ya. Nah, kan biasanya ada ya dalam sebuah perusahaan itu perbedaan pendapat itu kan pasti sering. Nah, sehingga perusahaan tersebut lama-lama mungkin kita bisa bilang dengan menggunakan bahasa orang Jawa ya, gonjang-ganjing ya. Nah, sebenarnya dalam sebuah teamwork itu apa sih yang harus diperhatikan supaya sebuah perusahaan itu dapat tetap bertahan lama, baik berapapun lamanya itu? Pertama sih menurut kita yang selama ini ya terutama itu komunikasi, terus
punya visi dan misi yang harus satu juga. Kalau namanya debat sih ya, pas itu sih udah sering sih ya. Udah sering ya? Namanya itu sudah biasa. Dan kerja terus debat ya. Cuma terakhirnya harus ada konklusi. Meskipun udah nggak berapa banyak gitu ya. Dan lagi dia komunikasi lagi lah. Apa yang ada di kerjaan ya jangan dibawa keluar. Kalau teman ya teman, kerja ya kerja. Jadi bisa komunikasi lagi itu. Oke, dan komitmennya juga. Komitmen dari si pekerjaannya sendiri ya. Istilahnya kalau kita galau di luar gitu ya, nggak boleh dibawa ya ke dalam dunia kerja ya. Oke. Nah, kira-kira bisa kasih contoh nggak? Misalnya di perusahaan Lilak sendiri ini perbedaan pendapat yang sering terjadi itu seperti apa? Paling sering sih kalau misalnya ada job website ya. Kadang kan saya desain, ada teman saya bagian coding. Kadang saya buat desain seperti ini, pas masuk coding itu berbeda. Sudah nggak bisa, nggak mau kayak gini-gini, nggak mau. Nah, dia saya sih buat situ atau maju buat perusahaan logo, konsep ada baju konsep ini. Kayak gini perbedaan antara konsep dan itu dengan yang lain. Kurang lebih seperti itu. Seperti itu ya. Biasanya untuk menanganinya kira misal udah perbedaan pendapat gitu kan kadang kita aduk emosi ya. Waduh, ini orang ini kok nggak ngerti ya ini diomongin ya. Padahal maunya kayak gini, kok nggak ngerti. Itu gimana cara menanganinya dari kalian? Biasanya sih ya kita sih atau cuek aja, udah nanti balik lagi orangnya gitu. Enggak, biasanya sih kita sih harus kumpulin nilai positifnya dari yang konsep sebelah, yang A sama yang B lah. Ya. Kita kumpulin, terus kita rangkai. Meskipun nanti mungkin lagi panas ya kepalanya, harus debat, emosi dikit gitu ya. Paling kok berapa ya? Nggak sampai setengah jam, 1 jam gitu bisa diajak ngomong lagi. Kalau bisa mulai dimasukin pelan-pelan, terus kita sih lebih apa ya, kalau kita sih lebih kekeluargaan kan, sistemnya gitu lah, kekeluargaan. Cuma kira-kira kalau visi dan misi kedepannya Lilak ini ingin seperti apa? Perkembangannya aja. Nah, kalau dari visi sebenarnya kita visi ya, nah visi kan harus lebih tinggi ya. Iya. Visinya kita sebenarnya sih kita pengen orang-orang khususnya di Indonesia Surabaya ngerti desain itu apa dan apa bisa diperbuat desain. Saya nggak ngomong orang Indonesia nggak tahu desain, cuma apresiasinya masih kurang. Jadi kita berharap kita punya perusahaan yang ini, kita kerja, kita menghasilkan sesuatu, orang yang lihat bisa lebih apresiasi gitu. Kalau misi ya kita menghasilkan desain itu nggak hanya murni klien minta apa, tapi murni juga lewat struktural yang tepat, ada step-stepnya juga bisa diterima oleh masyarakat. Banyak sih pertanyaan dari murid-murid biasanya, kira-kira kita tuh bisa tahu kalau pekerjaan yang A atau proyek yang A itu membutuhkan proposal, sedangkan proyek yang B ini tidak membutuhkan sebuah proposal. Pentingnya sebuah proposal itu seperti apa sih untuk sebuah pekerjaan yang berbeda? itu sih kalau menurut kita sih penting ya proposal, soalnya namanya desain ini juga sedikit pengalaman pribadi ya, maksudnya kita emang ada terima pekerjaan dari teman, karena teman udah masuk kayak proposal cepat-cepat gini. Nah, tapi kita dari sana kita belajar banyak. Pertama mereka mintanya cepat, tapi mereka bisa minta itu revisinya mungkin 10 kali bisa berkali-kali. Nah itu tidak, itu kan seharusnya kalau ada kontrak kita bisa batasi gitu. Kita nggak harus apa ya sampai berlebihan jadwal. Misal kita harusnya ini revisi normalnya kita 3 kali gitu ya, karena teman nggak ada batas, mereka mintanya saya nanya 10 kali, sekali nggak cocok ganti, nggak cocok ganti gitu. Ya, namanya klien ya oke aja sih, namanya juga teman sih, cuma kalau ada kontrak itu jauh lebih menjaga privasi kita, lebih menjaga privasi dari seorang desainer, proses kerjanya juga lebih terjaga. Ya. Kita kayak bagi jadi 2 gitu, jadi kayak ada
pertama ada kayak subnya gitu. Jadi misalnya pertama seperti branding, berarti misal dalam branding ini ada logo, ada pembentukan nama atau apa itu berarti kontrak. Tapi kalau single job yang lepas atau apa itu masih tidak ada nama atau sekedar klub aja apa namanya satuan kekasaan doang gitu kita Oh gitu ya, jadi dilihat seberapa besar proyek yang kita terima ya. Biasanya lebih banyak ke perusahaan ya. Kalau kita butuh perusahaan yang membuatkan istilahnya, kita pakai gampangnya di sini paketan ya istilahnya ya. Kalau kita ngomong paketan, baru proposal itu diperlukan ya. Kalau kita bisa membuat istilahnya cuma kartu nama, brosur gitu aja, tidak terlalu perlu ya. Oke. Kalau kita ngomong sebuah proposal ya, sebenarnya isi yang bakal ada dalam sebuah proposal itu apa sih? Biasanya. Kalau saya pertama kita kenal dulu kita perusahaan apa, kita bidang apa, ya, yang kita ngajukan itu apa, terus benefitnya buat mereka itu apa, itu paling penting. Apa soalnya kalau perusahaan yang nyari dia nggak peduli, sebenarnya nggak peduli sih. Kita kayak gimana, maksudnya kita kayak gimana dalam artian benefitnya itu tidak terlalu baca, tapi dia yang penting itu benefitnya buat dia. Benefitnya yang paling penting kita harus buatkan itu keuntungannya kita ke perusahaan itu apa? Perusahaan kita ke perusahaannya yang dia mau itu apa? Benefit yang mereka terima itu apa aja? Oke, ada apa aja tadi? Kita ulangi tadi. Mungkin pengenalan produk, pengenalan perusahaan kita apa? Ya, kita perusahaan apa aja? Yang dia tawari apa? Ya, benefitnya buat mereka apa? Terus yang mungkin harga-harganya, paketannya lah, Pak. Harganya ya, dia terus harga. Oke. Oh, berarti harga itu berarti apakah biasanya kalau ini udah fix tidak bisa ditawar? Apakah nantinya harga tersebut pasti bisa ditawar? Kita bukan sistem tawar, karena kita karena seperti ini loh. Klien kan banyak jenis. Ya, ada klien yang dia malas gitu. Oh, paket A, B, C ya sudah ambil A. Tapi juga klien yang perhitungannya banyak. Mikir, oh aku nggak mau, ini paket A ini kalau nggak butuh ini, kurangi. Nah itu kita dia sesuaikan juga. Oke, kita pergantian proposal. Kita yang butuh ini. Oke, berubah lagi. Berarti sebuah proposal itu tidak pasti kalau kita kasih satu itu pasti tembus itu belum pasti ya. Mungkin dari 10 proposal terima cuma satu. Oh, 10 proposal. Oh, banyak sekali ya. Saya kira cuma 3 proposal aja ya. Biasanya kan menilai sendiri kasih berapa proposal? Kita pernah banyak. 3 ini tentunya kira-kira 20-30 gitu. Pernah ya 30 proposal. Kalau kita berbicara mengenai tadi kita bicara mengenai proposal ya. Kalau kita berbicara mengenai alternatif sebuah desain, sebenarnya ada patokannya nggak sih alternatif itu harus berapa? Alternatif sebuah desain, misalnya kita memberikan kepada klien ini, aku memberikan alternatif ke kamu A, B, C, cuma 3 aja. Ya. Nah biasanya ada yang ngomong alternatif itu harusnya 3, alternatif itu harusnya 4, harusnya 5, harusnya 6 seterusnya. Kalau dari Rilab sendiri itu sebenarnya alternatif sebuah desain itu ukuran diukur dapat diukur dari mana? Sebenarnya kalau menurut saya alternatif itu penting, soalnya kita kan buatin ke klien itu kan kita 3 orang, hitungannya saya, kita sebagai perusahaan, klien dan konsumen dari perusahaan itu. Ya. Jadi kalau kita buat itu sebanyak mungkin. Jadi karena nggak selalu, jangan sampai idealisme ini kita sebagai perusahaan ke bawah ke karya kita gitu. Sebenarnya kita ini desainer bukan seniman. Kita bekerja dengan hitungannya apa ya? Ya profesional gitu. Kalau soal banyak jumlahnya alternatif, itu dengan perusahaan sih. Kalau kita sih kita ada 3 juga. Biasanya sih minimum 3 ya biasanya. Tapi ya disesuaikan dengan klien. Oke, berarti alternatif itu intinya tidak terpatok ya jumlahnya harus berapa ya. Sebanyak mungkin pokoknya nanti yang diterima supaya kesempatan diterima semakin banyak. Ya.